Pernah tidak kamu merasa dunia berubah terlalu cepat? Baru saja kita mulai memahami satu hal, tiba-tiba muncul teknologi baru. Baru merasa nyaman dengan pekerjaan, tiba-tiba muncul tuntutan keterampilan baru. Baru mulai beradaptasi, dunia sudah bergerak lagi. Dulu kita berpikir, kalau sudah lulus sekolah atau kuliah, berarti proses belajar selesai. Kenyataannya justru sebaliknya. Hari ini, ijazah bukan garis akhir, justru itu adalah garis awal. Karena setelah memasuki dunia nyata, kita akan menghadapi satu kenyataan yang sering tidak diajarkan di sekolah. Dunia tidak akan melambat hanya karena kita berhenti belajar. Dan itulah yang ingin saya bahas hari ini. Dunia berubah lebih cepat daripada yang kita sadari. Kalau kita melihat sejarah, perubahan selalu terjadi. Tetapi yang membedakan zaman sekarang adalah kecepatannya. Dulu, ketika listrik mulai digunakan secara luas, butuh puluhan tahun sampai benar-benar masuk ke kehidupan masyarakat. Ketika televisi hadir, proses adopsinya juga memakan waktu lama. Bahkan internet yang hari ini terasa seperti kebutuhan pokok, membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sekarang berbeda. Perubahan datang silih berganti, bahkan sebelum kita benar-benar memahami perubahan sebelumnya. Belum lama kita belajar menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Kini media sosial berubah menjadi tempat bekerja, membangun bisnis, mencari pelanggan, bahkan membangun personal branding. Belum selesai kita memahami cara kerja mesin pencari, kini muncul artificial intelligence yang mampu membantu menulis, menganalisis data, membuat desain, menerjemahkan bahasa, hingga membantu membuat kode pemrograman. Perubahan seperti ini sering membuat banyak orang merasa tertinggal, bukan karena mereka malas, tetapi karena kecepatan dunia memang meningkat. Bayangkan seseorang yang berhenti belajar 5 tahun lalu. Bisa jadi hari ini ia masih mengandalkan cara-cara lama, sementara dunia sudah menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Ini seperti seseorang yang masih membawa peta kertas ketika semua orang sudah menggunakan navigasi digital. Tujuannya mungkin sama, tetapi cara mencapainya jauh lebih lambat. AI adalah contoh yang paling nyata. Banyak orang melihat AI sebagai ancaman, sebagian lagi melihatnya sebagai peluang. Padahal AI hanyalah alat, seperti kalkulator ketika pertama kali muncul, seperti komputer ketika mulai digunakan di kantor, seperti internet ketika mulai masuk ke rumah-rumah. Alat tidak menentukan masa depan seseorang. Cara seseorang memanfaatkan alat itulah yang menentukan. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah AI akan menggantikan manusia, melainkan apakah saya mau belajar menggunakan teknologi baru agar tetap relevan? Dunia selalu memberi peluang kepada mereka yang mau beradaptasi, dan adaptasi selalu dimulai dari belajar. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, mungkin kita masih membawa cara berpikir dari masa lalu. Dulu, ukuran keberhasilan seringkali sederhana. Lulus sekolah, mendapatkan pekerjaan tetap, bekerja puluhan tahun, lalu pensiun. Model itu berhasil pada zamannya. Namun sekarang, dunia kerja jauh lebih dinamis. Banyak perusahaan tidak lagi hanya mencari orang yang memiliki nilai akademik tinggi. Mereka mencari orang yang mampu belajar hal baru dengan cepat, bekerja sama dengan tim, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Hari ini, satu orang bisa mengerjakan pekerjaan yang dulu membutuhkan beberapa orang, karena dibantu teknologi. Di sisi lain, muncul profesi-profesi baru yang mungkin tidak pernah dibayangkan 1 dekade lalu. Content creator, AI specialist, data analyst, UI UX designer, prompt engineer, digital strategist. Kreator ekonomi juga membuka peluang yang sebelumnya hampir tidak ada. Seseorang bisa membangun bisnis hanya dengan ponsel, internet, dan kemampuan menyampaikan ide. Ini bukan berarti semua orang harus menjadi kreator konten. Pesannya adalah dunia terus menciptakan peluang baru bagi mereka yang bersedia mempelajari keterampilan baru. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita pelajari bertahun-tahun lalu, kita berisiko tertinggal. Karena dunia kerja hari ini lebih menghargai kemampuan untuk terus berkembang daripada sekadar bertahan dengan pengetahuan lama.
Menurut saya, salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap belajar hanya terjadi di ruang kelas. Padahal kehidupan adalah sekolah yang sebenarnya. Belajar bisa terjadi ketika membaca satu bab buku, belajar bisa terjadi saat mendengarkan podcast. Belajar bisa terjadi ketika berdiskusi. Belajar juga bisa terjadi ketika gagal. Bahkan seringkali pelajaran terbesar justru datang dari kegagalan. Orang yang terus belajar biasanya memiliki satu sifat yang sama. Mereka tidak malu mengatakan, "Saya belum tahu." Kalimat sederhana itu adalah awal dari pertumbuhan. Sebaliknya, orang yang merasa sudah tahu segalanya seringkali berhenti berkembang. Lifelong learning bukan berarti mengejar semua ilmu, tetapi memilih ilmu yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya, belajar mengelola uang, belajar berkomunikasi, belajar memimpin, belajar mengendalikan emosi, belajar berpikir kritis. Ilmu-ilmu seperti ini akan tetap relevan meskipun teknologi berubah. Karena teknologi berkembang, tetapi karakter manusialah yang menentukan bagaimana teknologi digunakan. Kalau saya melihat kembali perjalanan hidup saya beberapa tahun terakhir, saya menyadari satu hal. Banyak keputusan besar yang saya ambil bukan karena saya sudah tahu semuanya. Justru karena saya sadar bahwa saya belum tahu banyak hal. Dulu saya berpikir, selama saya bekerja dengan baik, menjalankan tanggung jawab, dan memiliki penghasilan setiap bulan, itu sudah cukup. Saya merasa hidup berjalan sesuai jalurnya. Bangun pagi, bekerja, pulang, mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan jutaan orang menjalani kehidupan seperti itu. Tetapi perlahan saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah saya ingin menjalani hidup seperti ini selama puluhan tahun ke depan? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak sederhana. Saya mulai menyadari bahwa dunia berubah lebih cepat daripada yang saya bayangkan. Kalau saya hanya mengandalkan apa yang saya pelajari di masa lalu, suatu hari saya bisa tertinggal. Bukan karena saya tidak bekerja keras, tetapi karena saya berhenti berkembang. Dari situlah saya mulai belajar tentang bisnis. Awalnya saya tidak mengerti banyak istilah. Saya bingung ketika membaca tentang arus kas, margin keuntungan, strategi pemasaran, hingga cara membangun sebuah sistem bisnis. Saya sempat berpikir bahwa bisnis hanyalah soal menjual barang. Semakin dipelajari, saya semakin sadar bahwa bisnis jauh lebih luas dari itu. Bisnis adalah tentang menciptakan nilai, memahami masalah yang dihadapi orang lain, kemudian menghadirkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Saya juga belajar bahwa bisnis bukan sekadar mencari keuntungan. Kalau hanya mengejar keuntungan jangka pendek, mungkin kita bisa bertahan sebentar, tetapi kalau ingin membangun sesuatu yang bertahan lama, kita harus membangun kepercayaan, dan kepercayaan dibangun melalui proses yang panjang. Tidak bisa instan. Setelah itu, saya mulai tertarik belajar tentang finansial. Saya menyadari sesuatu yang mungkin juga dialami banyak orang. Selama ini saya lebih fokus pada bagaimana menghasilkan uang, tetapi sangat sedikit belajar bagaimana mengelola uang. Padahal dua hal itu berbeda. Ada orang yang penghasilannya besar tetapi tetap merasa kekurangan. Ada juga orang yang penghasilannya biasa saja tetapi mampu membangun kondisi keuangan yang sehat karena memiliki perencanaan. Dari situ saya mulai belajar tentang anggaran, dana darurat, investasi, risiko. Pentingnya membedakan kebutuhan dan keinginan. Saya juga belajar bahwa tujuan investasi bukan menjadi kaya dalam semalam, melainkan memberi kesempatan agar uang yang kita miliki bisa berkembang secara bertanggung jawab. Semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa literasi finansial bukan hanya tentang angka, tetapi tentang cara mengambil keputusan, tentang disiplin, tentang kesabaran, dan tentang kemampuan menunda kesenangan hari ini demi tujuan yang lebih besar di masa depan. Kemudian saya memutuskan belajar membuat konten. Jujur saja, ini bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Berbicara di depan kamera terasa canggung. Merekam video berkali-kali karena salah bicara.
menghapus rekaman, mengulang lagi. Kadang satu video yang durasinya hanya 5 menit membutuhkan waktu berjam-jam untuk dibuat. Belum lagi ketika kontennya diunggah. Ada yang ditonton banyak orang, ada yang hanya sedikit, ada yang mendapatkan komentar positif, ada juga yang mendapatkan kritik. Awalnya saya cukup memikirkan semua itu, tetapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa setiap proses adalah guru. Setiap kesalahan memberikan pelajaran. Setiap kritik memberikan sudut pandang baru. Setiap kegagalan membuat kita lebih kuat. Kalau saya menunggu sampai sempurna untuk mulai membuat konten, mungkin sampai hari ini saya masih belum memulai. Saya belajar bahwa keberanian lebih penting daripada kesempurnaan. Karena kesempurnaan seringkali lahir setelah kita berani memulai. Sampai hari ini saya masih membaca buku, masih mengikuti perkembangan teknologi, masih mencoba memahami perubahan dunia, bukan karena saya ingin menjadi orang yang paling pintar, tetapi karena saya tidak ingin berhenti bertumbuh. Dan semakin banyak saya belajar, semakin saya sadar bahwa ilmu itu seperti lautan. Semakin jauh kita berlayar, semakin kita menyadari betapa luasnya lautan yang belum kita jelajahi. Itulah sebabnya saya percaya bahwa belajar bukan proyek yang memiliki garis akhir. Belajar adalah cara hidup. Kalau kita berbicara tentang pentingnya belajar, mungkin semua orang akan setuju. Tetapi kalau belajar memang sepenting itu, mengapa masih banyak orang yang berhenti belajar? Menurut saya, alasannya bukan karena mereka tidak mampu. Seringkali justru karena mereka merasa sudah cukup. Ada sebuah konsep yang menarik. Semakin sedikit seseorang mengetahui sesuatu, terkadang ia merasa dirinya sudah menguasai semuanya. Sebaliknya, orang yang benar-benar mendalami suatu bidang justru semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum ia pahami. Kerendahan hati untuk terus belajar adalah salah satu ciri orang yang ingin berkembang. Alasan berikutnya adalah rasa nyaman. Manusia memang cenderung mencari kenyamanan ketika pekerjaan sudah stabil, penghasilan sudah rutin, rutinitas sudah terbentuk. Seringkali muncul perasaan bahwa tidak perlu belajar lagi. Padahal justru pada saat itulah kita harus mulai mempersiapkan diri. Karena perubahan sering datang tanpa pemberitahuan. Perusahaan bisa berubah, industri bisa berubah, teknologi bisa berubah. Dan jika kita baru mulai belajar ketika perubahan itu sudah terjadi, kita akan selalu tertinggal satu langkah. Ada juga orang yang berkata, "Saya tidak punya waktu." Kalimat itu terdengar masuk akal. Tetapi kalau kita jujur kepada diri sendiri, seringkali persoalannya bukan benar-benar tidak punya waktu, melainkan bagaimana kita memprioritaskan waktu. Coba lihat penggunaan ponsel kita, berapa jam digunakan untuk menggulir media sosial tanpa tujuan, berapa jam digunakan untuk menonton hal yang tidak memberikan nilai tambah. Bayangkan kalau sebagian kecil dari waktu itu digunakan untuk membaca beberapa halaman buku, mendengarkan podcast edukasi, atau mempelajari satu keterampilan baru. Dalam 1 tahun, hasilnya bisa sangat berbeda. Alasan lain yang sering menghambat adalah rasa takut gagal. Takut terlihat bodoh, takut ditertawakan, takut memulai dari nol. Padahal setiap orang hebat pernah berada di titik itu. Tidak ada dokter yang langsung ahli pada hari pertama kuliah. Tidak ada pengusaha yang langsung sukses pada usaha pertamanya. Tidak ada pembuat konten yang langsung menghasilkan video terbaiknya. Semua melalui proses belajar. Semua pernah salah, semua pernah gagal. Yang membedakan hanyalah mereka tidak berhenti. Saya juga percaya bahwa belajar tidak harus mahal. Hari ini kita hidup pada zaman ketika akses terhadap ilmu jauh lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya. Ada buku, ada kelas daring, ada podcast, ada video edukasi, ada jurnal, ada komunitas, bahkan banyak materi berkualitas yang bisa diakses secara gratis. Tantangannya bukan lagi kurangnya sumber belajar. Tantangannya adalah kemauan untuk meluangkan waktu dan konsisten menjalankannya. Saya ingin mengajak kita mengubah cara pandang tentang belajar.
Jangan menganggap belajar sebagai beban. Anggaplah belajar sebagai investasi. Kalau kita membeli pakaian baru, nilainya akan berkurang seiring waktu. Kalau kita membeli kendaraan, nilainya juga bisa turun. Tetapi ketika kita berinvestasi pada ilmu, kemampuan, dan karakter, nilai itu justru bisa terus bertambah. Ilmu yang kita pelajari hari ini mungkin membuka peluang pekerjaan besok. Keterampilan yang kita latih hari ini mungkin menjadi sumber penghasilan beberapa tahun ke depan. Cara berpikir yang kita bangun hari ini mungkin membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik sepanjang hidup. Karena itu, jangan pernah meremehkan 1 jam yang digunakan untuk belajar. 1 jam mungkin tidak mengubah hidup hari ini. Tetapi kalau dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, hasilnya bisa mengubah arah kehidupan seseorang. Saya percaya naik kelas dalam hidup bukan terjadi karena satu keputusan besar. Naik kelas terjadi karena ratusan keputusan kecil yang terus diulang. Memilih membaca daripada hanya menggulir media sosial. Memilih belajar daripada mengeluh. Memilih bertanya daripada merasa sudah tahu, memilih bertumbuh daripada merasa puas, dan mungkin keputusan kecil hari ini akan menjadi titik balik yang suatu hari nanti membuat kita berkata, "Saya bersyukur karena dulu saya memutuskan untuk tidak berhenti belajar." Kalau ada satu pesan yang ingin saya tinggalkan hari ini, mungkin sederhana. Jangan pernah menganggap proses belajar selesai, karena dunia tidak akan berhenti berkembang. Teknologi akan terus berubah, cara bekerja akan berubah, cara berbisnis akan berubah, cara berkomunikasi pun akan berubah. Tetapi ada satu hal yang selalu menjadi keunggulan manusia, kemauan untuk belajar. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan seberapa cepat dunia berubah, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons perubahan itu. Saya percaya masa depan tidak hanya dimiliki oleh orang yang paling pintar, bukan juga oleh orang yang paling kaya, melainkan oleh mereka yang tetap rendah hati untuk belajar, berani mencoba, dan mau memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, jangan berkecil hati. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mulailah dengan 1 buku, 1 artikel, 1 video, 1 keterampilan baru. Tidak perlu langsung mengubah semuanya dalam 1 hari. Karena perubahan besar hampir selalu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingatlah, tujuan belajar bukan untuk menjadi lebih hebat daripada orang lain. Tujuan belajar adalah menjadi versi yang lebih baik dibandingkan diri kita sendiri kemarin. Dan itulah makna yang ingin terus dibawa oleh Naik Kelas Movement. Bukan sekadar mengejar kesuksesan, tetapi membangun kehidupan yang lebih terarah melalui proses belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri secara berkelanjutan. Kalau video ini bermanfaat, bagikan kepada orang yang sedang berusaha berkembang. Siapa tahu, 1 video ini bisa menjadi awal bagi seseorang untuk kembali semangat belajar dan mengambil langkah kecil yang akan mengubah hidupnya di masa depan. Kalau kamu merasa video ini relate dengan hidup kamu, jangan lupa bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Dan kalau kamu punya teman yang mungkin sedang ada di fase yang sama, boleh share video ini ke mereka.